Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PPKN kelas 8. Di video ini akan dibahas materi bab 4, yaitu tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Berbagai macam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh para tokoh terpelajar di berbagai daerah. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Latar belakang kebangkitan nasional. Praktik tanam paksa yang terjadi pada masa kolonial Belanda membuat berbagai pihak, termasuk orang-orang Belanda sendiri, memberikan kritik tajam. Praktik tanam paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, para penguasa asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan pintu terbuka. Efek lanjutan dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah untuk penduduk pribumi. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan, dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Sistem pengajaran yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi dalam dua jenis, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mencakup jenjang HIS atau sekolah dasar yang ditempuh selama 7 tahun. Tingkat selanjutnya adalah MULO atau sekolah menengah pertama. Jika lulus MULO, siswa dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu AMS, yang jumlahnya sangat terbatas. Tingkat AMS dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian A untuk bahasa dan ilmu humaniora, dan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Jika siswa dinyatakan lulus tingkat AMS, siswa dapat melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Adapun pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain Hollands Indisch Quick School merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Hugger Quick School adalah sekolah guru yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Osvia merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi. Di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia dan sekolah hakim tinggi. Adapun di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi. Meskipun perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa kolonial Hindia Belanda, tetapi telah melahirkan sejumlah kaum terpelajar pribumi. Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang tertindas. Atas dasar kesadaran tersebut, mulai muncul berbagai gerakan dan organisasi yang menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Organisasi ini berdiri atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo. Gagasannya segera mendapat tanggapan dari para mahasiswa, termasuk Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo yang kemudian mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908
di Jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta. Tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Makna dari Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Pada kongres pertama, Budi Utomo memutuskan untuk membatasi jangkauan gerak organisasi hanya pada daerah Jawa dan Madura saja. Keputusan lainnya adalah organisasi Budi Utomo tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Atas keputusan dalam kongres tersebut, banyak anggota organisasi Budi Utomo, terutama kaum muda, yang merasa kecewa dan akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaan Budi Utomo. Salah satu tokohnya adalah Cipto Mangunkusumo. Setelah itu Budi Utomo didominasi bangsawan Jawa dan kegiatannya lebih mengarah pada budaya Jawa. Pada tahun 1915, Budi Utomo melibatkan diri dalam kegiatan politik. Saat itu, ditunjuklah salah satu anggota untuk menjadi perwakilan Budi Utomo dalam suatu delegasi di Belanda pada bulan Januari 1917, yaitu Dwi Jo Sewoyo. Kegiatan politik Budi Utomo juga terlihat ketika terbentuknya Volksraad atau secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Semangat nasionalisme juga menjalar pada organisasi Sarekat Islam yang berdiri 3 tahun setelah terbentuknya Budi Utomo. Organisasi ini semula bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang pertama kali didirikan oleh Tirto Adisuryo pada tahun 1909 di Batavia. Keprihatinan Tirto Adisuryo diutarakan kepada Haji Samanhudi dan kemudian Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1911. Pembentukan SDI didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Dalam Kongres Sarekat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912, atas usulan Hos Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya. Salah satu hasil kongres adalah mengangkat Hos Cokro Aminoto sebagai ketua terpilih. Sarekat Islam mengalami perkembangan yang pesat setelah dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Seiring dengan pesatnya perkembangan Sarekat Islam, terdapat ketidaksetujuan dari pihak Belanda akan keberadaan Sarekat Islam. Sebagai reaksi atas ketidaksetujuan dari pihak Belanda, dalam surat kabar utusan Hindia, Sarekat Islam menyampaikan sebuah tulisan yang isinya, penolakan itu bukanlah suatu bencana bagi Sarekat Islam. Dengan atau tanpa badan hukum, kesatuan di antara bangsa Indonesia akan tetap kuat. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916, diadakan Kongres Sarekat Islam Nasional pertama di Bandung. Kongres Nasional pertama ini dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang Sarekat Islam. Hasil dari Kongres SI menetapkan cita-cita SI yaitu untuk membentuk satu bangsa bagi penduduk Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917 berlangsung kongres kedua yang diadakan di Jakarta. Pada kongres kedua tersebut, Sarekat Islam sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu merebut kemerdekaan dengan membentuk self-bestur atau pemerintahan sendiri.
Selanjutnya, Sarekat Islam melaksanakan Kongres Nasional yang ketiga di Surabaya. Pada kongres tersebut, seluruh anggota Sarekat Islam sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Kongres Nasional Sarekat Islam yang keempat dilaksanakan di Surabaya. Pada kongres keempat ini, diraih kesepakatan bahwa fokus Sarekat Islam lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, muncullah organisasi Indispartij atau IP yang memiliki tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Indispartij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker atau Setia Budi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indispartij memiliki semboyan yang berbunyi Indis Los van Holland atau Indonesia bebas dari Hindia Belanda, dan Indi for Indiërs atau Hindia untuk orang Hindia. Adapun Indispartij memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indisnasionalisme atau nasionalisme Hindia, yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Salah satu pencetus Indispartij, Dawes Dekker, melihat adanya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Selain itu, Dawes Dekker melihat adanya penderitaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dawes Dekker beranggapan bahwa nasib kaum Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, tetapi ditentukan oleh adanya kerjasama antar rakyat Indonesia lainnya. Dawes Dekker menghendaki adanya integrasi golongan Indo dengan cara peleburan ke dalam masyarakat Indonesia. Indispartij secara terbuka mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Terlebih ketika Ki Hajar Dewantara menulis di surat kabar di Express berjudul Als ik een Nederland was, yang berarti seandainya saya seorang Belanda. Dalam tulisannya tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik ketidakadilan di daerah jajahan. Kritik keras Indispartij terhadap pemerintah Belanda membuat ketiga pimpinan Indispartij dibuang dan ditangkap di negeri Belanda pada tahun 1913. Belanda beralasan bahwa organisasi ini bersifat politik serta mengganggu ketertiban umum. Selain itu, permohonan Indispartij untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum ditolak secara tegas. Selanjutnya, Indispartij dinyatakan sebagai partai terlarang dimulai sejak tanggal 4 Maret 1913. Walaupun berumur pendek, Indispartij dengan garis politiknya yang tegas dan revolusioner sangat berpengaruh di kalangan nasionalis kala itu. Mereka pun semakin berani secara terang-terangan membentuk organisasi yang menggalang persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.